Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tentu kalian telah tahu apa itu sujud. Ya, kalian biasa melakukan sujud itu ketika sholat. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat atau dahi, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada saat sholat. Setelah diteliti dengan penelitian ilmiah, ternyata sujud bukanlah sebuah gerakan yang tanpa arti. Pada saat kita sujud, aliran darah dapat menyebar ke seluruh bagian otak. Penelitian tersebut akhirnya membuka hati kita agar bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran agama Islam. Dalam penelitian yang lain, ternyata otak yang selama ini kita banggakan itu pun bersujud kepada Allah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah otak kita. Posisinya persis sekali seperti orang yang sedang bersujud. Oleh karena itu, akal yang kita miliki ataupun otak yang kita miliki hendaklah digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya, marilah kita perhatikan gambar orang-orang bersujud berikut ini. Pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sujud sahwi. Seluruh ulama telah bersepakat bahwa bagi mereka yang meninggalkan atau kelebihan salah satu kewajiban sholat dengan disengaja, maka sholatnya menjadi batal. Sedangkan jika dia meninggalkan atau kelebihan atau ragu-ragu disebabkan lupa, hendaknya dia menggantinya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah bagi mereka pada saat sholat, sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
Di antara yang menjadi penyebab seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, dia ragu-ragu terhadap bilangan rokaat yang telah dikerjakan. Yang kedua, kelebihan rokaat atau rukun dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunat-sunat sholat. Cara melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud dengan diiringi takbir. Dalam sujud tersebut, membaca doa sujud sahwi. Setelah itu, duduk seperti duduk di antara dua sujud. Lalu sujud kembali untuk yang kedua dan membaca doa sujud sahwi lagi. Terakhir, duduk dan mengucapkan salam. Bacaan dalam sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca sebanyak 3 kali. Sujud sahwi dilakukan ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam terdapat pada kondisi apabila karena kelebihan dalam pelaksanaan sholat atau karena ragu-ragu antara dua kemungkinan, tetapi ada kecondongan pada salah satunya. Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam terdapat pada kondisi apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan sholat ataupun dikarenakan ragu antara dua kemungkinan dan tidak merasa lebih berat pada salah satunya. Yang kedua, marilah kita pelajari tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Bisa berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah. Dasar hukum sujud syukur berdasarkan kepada kebiasaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, tanda berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tata cara sujud syukur dilakukan sebagaimana sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Caranya yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian langsung bersujud sambil membaca bacaan sujud syukur, kemudian duduk dan diakhiri dengan membaca salam. Bacaan sujud syukur adalah membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dibaca sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa sujud syukur, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya yang ketiga, mari kita pelajari tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang bertemu dengan ayat sajadah. Dalam Al-Quran
terdapat 15 tempat ayat sajadah. Mari kita perhatikan. Cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada saat melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Jika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, maka caranya adalah yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, lalu sujud tilawah, dan terakhir duduk lalu mengucapkan salam. Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu, bagaimana jika lupa bacaannya atau tidak mengetahui bacaannya? Maka cukuplah dia bersujud sambil membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Hikmah dari melaksanakan ketika sujud tadi, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah adalah agar manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah. Dengan kekurangan dan kelemahan itu, seharusnya hidup di dunia ini tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, baik yang kelihatan maupun yang tidak nampak. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, yaitu kita telah mempelajari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.